Buat kalian yang udah terlanjur ngeklik video ini atau nggak sengaja kepencet, saya sarankan untuk tidak melanjutkan buat nonton. Jika tujuan awal kalian untuk mencari video tutorial masak, make up apa segala macam, karena video ini berisikan full spoiler. Nah, buat yang tujuannya sama dengan kategori video ini, silahkan tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe plus aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film tentang perampokan atau pencurian. Dan entah kenapa saya suka dengan film-film tentang perampokan. Saya juga masih bingung dan sampai sekarang saya dibuat bertanya-tanya. Yang jelas saya menyukai strategi-strategi yang mereka gunakan untuk melancarkan aksi mereka. Film ini berjudul The Thief, dirilis pada tahun 2012 lalu, berkisah tentang sekelompok pencuri profesional di bidangnya masing-masing, yang berasal dari Korea dan bekerja sama dengan pencuri profesional dari Hong Kong untuk mencuri sebuah permata air mata matahari. Yang menarik di film ini yaitu mereka terlihat bekerja sama dan sangat kompak, namun berbeda dengan pikiran masing-masing karena mereka mempunyai rencana dalam rencana. Bingung kan? Atau penasaran? Geng perampok yang berasal dari Korea ini dipimpin oleh seorang bernama Poppy atau Popeye, tapi dia tidak memakan bayam untuk menambah kekuatannya. Poppy ini diperankan oleh Lee Jong Jae dan beberapa rekannya yang lain seperti Ye Nicole diperankan oleh Jun Ji Hyun yang memiliki keahlian berhubungan dengan panjat memanjat. Saya tahu ini terdengar sangat ambigu, namun panjat memanjat yang saya maksud adalah panjat gedung menggunakan tali pengaman. Oke, jelaskan. Zampano diperankan oleh Kim So Hyun, dia bagian analisa lokasi. Chewing Gum diperankan oleh Kim Hae Suk. Ibu-ibu ini ahli dalam melakukan sandiwara atau acting untuk mengelabui para korbannya. Pepsi diperankan oleh Kim Hae So yang merupakan seorang chef cracker dan juga rekan Poppy sebelumnya. Macau Park diperankan oleh Kim Yoon Suk. Selanjutnya Julie diperankan oleh Angelica Lee. Dia adalah seorang polisi yang menyamar ke dalam kelompok tersebut. Lalu Chen diperankan oleh Simon Yam. Andrew diperankan oleh Oh Dal-soo. Johnny diperankan oleh Derek Sang. Mereka adalah perampok asal Hong Kong. Kisah dimulai dari Ye Nicole. Dia terlihat sedang merayu seorang pemilik lesung galeri untuk mencuri sebuah artefak langka miliknya. Dan Chewing memainkan perannya dengan berpura-pura menjadi ibu dari Ye Nicole, lalu meminta pria itu untuk memperlihatkan koleksinya. Sementara itu Ye Nicole disuruh menunggu di ruangan tersebut sendirian. Lalu Poppy dan Zampano menaiki rooftop gedung untuk memberikan tali pengaman kepada Ye Nicole. Setelah sampai di rooftop, Ye Nicole langsung masuk ke dalam ruangan tempat Lee menyimpan koleksinya melalui jalan pintas di sebuah lorong yang menuju ke langit-langit ruangan itu. Sesampainya Chewing di ruangan itu, dia kemudian merekam password milik Lee dan meninggalkannya di ruangan tersebut agar nantinya Ye Nicole dapat membuka berangkas untuk membawa artefak tersebut. Tak lama kemudian, Chewing pura-pura migrain dan Lee pun mengajaknya untuk segera keluar. Chewing menutup sistem keamanan ruangan tersebut dengan permen karetnya agar alarm tidak berbunyi saat Ye Nicole masuk. Setelah Ye Nicole masuk, dia mengganti artefak tersebut dengan yang palsu dan membawa yang aslinya agar Lee tidak merasa curiga kecuali dia mengecek keasliannya. Setelah mereka kembali ke ruangan Lee dan Ye Nicole pun berhasil sampai dengan tepat waktu. Namun, alarm tempat Lee menyimpan koleksinya berbunyi karena sistem keamanan lasernya terlalu lama ditutup. Hal itu membuat Lee curiga dan mengecek artefaknya. Dia menemukan bahwa koleksinya itu sudah dicuri dan diganti dengan yang palsu. Lee kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa Chewing Gum dan Ye Nicole, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Sesampainya di markas, mereka merencanakan untuk menjual artefak tersebut, namun sang agen belum dapat menjualnya karena barang itu sudah masuk daftar pencarian. Tak lama kemudian, saat mereka tengah asik berbincang-bincang hingga berencana untuk bekerja sama kembali dengan Macau yang merupakan rekan rampok Poppy sebelumnya, datanglah dua orang detektif menghampiri mereka, namun mereka berhasil bersembunyi kecuali Poppy. Detektif tersebut mencurigai Poppy atas pencurian yang terjadi di lesung galeri dan mereka juga membawa bukti foto di mana saat pencurian terjadi, Ye Nicole dan Chewing sedang berada di TKP.
Setelah si detektif pergi karena tidak menemukan barang bukti, mereka semua keluar dari persembunyian dan kembali berencana untuk bekerjasama dengan Makau. Lalu Poppy menyuruh Yenikal untuk menjemput Pepsi yang baru saja keluar dari penjara. Penasaran kenapa Pepsi masuk penjara? Nanti kalian juga akan tahu ceritanya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, film ini penuh dengan kejutan. Oke, lanjut. Dan ternyata Pepsi masih menyimpan dendam terhadap Makau hingga dia berniat mengulitinya setelah dia melihat wajah Makau kembali. Sadis lu nih Komaya. Pada adegan lain kita diperlihatkan sekelompok rampok Hong Kong yang sedang menjalankan aksinya di sebuah toko emas. Namun mereka semua terlihat sangat santai saat beberapa orang polisi datang karena sebelumnya mereka mendapat telepon bahwa di toko itu terjadi pencurian. Bahkan saking santainya mereka menyesuaikan diri di toko itu dengan berpura-pura menjadi pegawai di sana. Ini baru perampok profesional namanya nih. Mereka ternyata tidak mempercayai rampok dari Korea untuk membuka berangkasnya, maka dari itu mereka harus ikut dalam misi ini. Waktu yang ditunggu pun tiba, mereka semua berkumpul untuk membahas tentang aksi perampokan terbesar yang akan mereka lakukan. Si Om Andrew ternyata terpesona dengan Yenikal, terlihat dia berusaha merayunya dengan bahasa Cina. Namun Yenikal yang curiga menanyakan kepada Zampano apa yang dikatakan oleh Andrew. Zampano pun membuat suasana sedikit ramai dengan mengatakan kepada Yenikal bahwa Andrew menanyakan apakah dia melakukan operasi plastik. 이 왕대가리 새끼가 이렇게 태어나기가 얼마나 어려운... Yenikal yang moodnya sudah terlanjur hilang pergi keluar untuk sebat. Namun tiba-tiba Makau datang dan langsung membantu untuk menyalakan rokok magnumnya. Kemudian Yenikal dengan spontan langsung menebak dan menanyakan apakah dia Makau. Setelah semua anggota telah berkumpul, Makau pun langsung menjelaskan misi mereka, yang mana perampokan yang akan mereka lakukan yaitu di sebuah kasino. Lalu Poppy memberikan sedikit kejutan kepada teman lamanya yaitu Makau dengan memperlihatkan bahwa mereka juga membawa Pepsi dan chewing gum. Dapat dilihat dari ekspresi wajah Makau bahwa dia tidak senang dengan keberadaan Pepsi dalam timnya. Lalu Makau mengajak Poppy untuk bicara di luar dan menanyakan kenapa dia membawa Pepsi. Dan Poppy pun mengatakan bahwa Pepsi lah yang nantinya akan membuka berangkas tersebut. Makau mengatakan bahwa harga permata yang akan mereka curi yaitu senilai 30 juta US dollar. Dan dia akan menjualnya dengan harga 20 juta US dollar kepada seorang penadah dari Cina yaitu Wei Hong. Makau kemudian mempertemukan mereka semua dengan kakak tiri atau step sister dari Tiffany untuk memberitahu posisi berangkas serta keamanan yang digunakan. Tante ini juga menjelaskan bahwa berangkas itu berada di kamar di lantai 30 dengan keamanan kamera sensor panas di setiap sudutnya. Dan dalam kamar tersebut terdapat dua berangkas, yang satu berisi uang dan yang satunya lagi berisi permata air mata matahari. Namun pintu kamarnya memiliki keamanan dengan medan magnet dan Tiffany juga memasang alat pacu jantung pada sistemnya sehingga hanya dia yang dapat masuk ke kamar tersebut. Dan disinilah terlihat gerak-gerik dari Julie yang sedikit mencurigakan. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan sebuah adegan flashback dari Makau yang sebelumnya membuat kalian penasaran. Di sini kita diperlihatkan Makau dan Pepsi saling adu congor sebelum mereka pergi setelah berhasil melakukan sebuah perampokan emas batangan. Dan terlihat juga Poppy sedang berada di sebuah eskavator untuk menurunkan Makau dari tempat tersebut dengan menggunakan sebuah kawat pengaman. Namun sayangnya kawat tersebut malah terputus sehingga Makau pun terjatuh dari ketinggian. Yang saya sendiri juga belum tahu pasti dari ketinggian berapa dia jatuh. Yang pasti Pepsi langsung turun ke bawah melalui tangga untuk membantu Makau. Namun beberapa orang polisi datang sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri. Awalnya mereka khawatir dengan keadaan Makau, namun seketika kekhawatiran mereka berubah setelah mengetahui bahwa Makau tidak ditangkap oleh polisi dan dia juga tidak menelpon selama 3 hari setelah kejadian tersebut. Saat Om Makau sedang menikmati masasnya, datanglah Pepsi menghampirinya dan menanyakan keadaan emas yang waktu itu mereka curi. Dengan santai Makau mengatakan bahwa dia pergi dengan emas tersebut karena dia seorang pencuri. Dengan wajah yang kecewa karena Pepsi juga sudah terlanjur mencintai Om Makau, mengatakan bahwa dia berpikir pada saat itu mereka saling mencintai. Baperan sih. 이거 5천 원에 여름에 끼워주고 3초. 왜? 도둑인데. Selanjutnya Poppy menemui Pepsi dan ternyata mereka berencana untuk menguasai permata itu setelah berhasil mencurinya dan memesan duplikat dari permata tersebut. Dan ini bisa disebut rencana dalam rencana. Namun ternyata Yenikal tidak sengaja menguping pembicara mereka, lalu dia masuk seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. 누나가 딸딸 친하지나 보랐다. 응?
보통 이런 상황에서 여자들은 굉장히 당황할 거야. 내 나이색 키스할 때 입술에 힘 좀 빼라. Kita kembali diperlihatkan dengan adegan flashback, namun kali ini dari Poppy. Ternyata dialah yang membuat kawat pengaman Macau terputus. Setelah 2 minggu tidak ada kabar dari Macau, Pepsi datang menemui Poppy dengan wajah lesu karena dia habis hujan-hujanan. Tak lama kemudian, Poppy yang imannya sangat tipis langsung mengajak Pepsi untuk adu congor. Namun saat Poppy tengah menikmati perannya, Pepsi malah meminta Poppy untuk menyerahkannya ke kantor polisi. Mereka kembali berkumpul di markas dan Macau pun memberikan masing-masing dari mereka sebuah ponsel yang mana ponsel tersebut saling terhubung, sekaligus dengan dokumen yang menjelaskan peran mereka masing-masing saat melakukan perampokan. Dan lagi-lagi si Om Andrew kembali membuat ulah karena dompetnya hilang dan dia menuduh bahwa Yenikal yang mengambilnya. Dan ternyata dompetnya hanya jatuh dari saku celananya, bahkan dompet tersebut masih berada di kursi yang ia duduki. Om. Macau kemudian menyuruh Chen dan Chewinggum untuk bermain di kasino dan menghabiskan uangnya. Begitupun dengan Johnny. Kemudian Andrew memeriksa rute pegawai saat berpatroli di mana dia akan masuk ke ruangan keamanan nantinya bersama dengan Johnny. Poppy disuruh untuk mengikuti manajer kasino tersebut karena dia akan menyambut kedatangan Tiffany. 왜 벗어? 10분 안에 끝난다. Dan Yenikal diduetkan dengan Zampano untuk mendapatkan kunci utama kasino tersebut dari si manajer. Dan ternyata si manajer tidak nafsu melihat keseksian Yenikal, melainkan nafsunya naik saat melihat Zampano. Ditambah lagi Zampano mengatakan bahwa dia menyukai si manajer. Gande. Selanjutnya Andrew disuruh untuk menyuap seorang pria tua yang bekerja di kasino agar mereka dapat membawa senjata. Singkat cerita, ternyata Chen dan rekan rampoknya yaitu Andrew dan Johnny merasa ada yang tidak beres dengan Macau, karena sebelumnya ada 2 orang pencuri yang mencuri permata tersebut lalu menjualnya ke Wei Hong, yang pada akhirnya salah satu dari pencuri itu tewas dan yang satunya lagi sekarat. Maka dari itu Chen tidak mempercayai Macau dan mereka bertiga sepakat hanya untuk merampok uang Tiffany. Adegan pun berpindah di mana Chen dan Chewing memeriksa kamar di lantai 20 dengan alasan untuk beristirahat kepada Tiffany, karena Yenikal akan memanjat dari kamar tersebut untuk dapat masuk ke kamar Tiffany. Dan Zampano disuruh untuk segera naik ke atas. Sementara itu Macau dan Poppy mengalihkan perhatian petugas di kasino tersebut agar Zampano tidak tertangkap CCTV. Lalu pada scene selanjutnya terlihat Pepsi sedang menerima sebuah paket dan Poppy juga sedang melakukan transaksi untuk memesan sebuah kapal yang akan dia gunakan, namun hanya untuk 1 orang. Kita kembali diperlihatkan adegan flashback, namun kali ini dari Chen, yang mana 2 orang pencuri yang sebelumnya dia ceritakan kepada rekannya ternyata salah satunya adalah dirinya sendiri. Setelah adegan flashback itu selesai, Chewing langsung menyosor Chen dan terjadilah adegan adu congor di antara mereka berdua dan dilanjutkan dengan adegan cocok tanam. Setelah selesai, Yenikal pun masuk ke kamar tersebut untuk memulai aksinya memanjat gedung dan memasuki kamar Tiffany. Namun sebelum Yenikal memanjat, Zampano mengatakan apakah Yenikal mencintainya. Sempat aja. Singkat cerita, setelah mereka berhasil masuk ke kamar Tiffany, Pepsi dan Julie mulai menyalurkan bakatnya sebagai seorang chef cracker untuk mengeluarkan permata dari brankas tersebut. Di sisi lain, Andrew dan Johnny menyandra semua orang yang berada di ruangan pengawas. Begitupun dengan Chen, dia juga menodongkan pistol kepada semua orang yang sedang berada di ruangan VIP, sehingga tak ada satupun yang dapat meninggalkan ruangan tersebut. Kembali ke kamar Tiffany, setelah mereka berhasil membuka brankas, ternyata permata yang mereka cari tidak ada di dalam brankas tersebut. There's something wrong. Tanpa diduga, permata itu ternyata berada di tangan seorang pria tua yang sebelumnya mereka titipkan senjata untuk dibawa masuk. Tak lama kemudian mereka semua mendapat pesan yang sama dari seseorang, di mana isi pesan itu menyuruh mereka untuk melupakan permatanya dan dia juga akan menemui Wei Hong sendirian. Dia juga tidak lupa berterima kasih. Dapat dipastikan bahwa itu adalah Macau, dan satu-satunya jalan mereka harus keluar dan melarikan diri dari kasino tersebut.
Namun sayang mereka semua berhasil ditangkap. Akan tetapi Chen dan Chewing tewas setelah mobilnya mengalami kecelakaan karena Chen tidak mampu bertahan setelah terkena tembakan. Saat di perjalanan menuju kantor polisi, Andrew dan Poppy menggunakan anting milik Pepsi untuk membuka borgolnya, kemudian mengancam polisi tersebut. Andrew dan Poppy berhasil keluar dari mobil tersebut sebelum mobil itu terjun ke dermaga. Namun Pepsi tidak dapat keluar karena dia belum sempat melepaskan borgolnya. Sebelum dia tak sadarkan diri, terlihat seseorang datang untuk membantunya. Saat Pepsi terbangun, dia sudah berada di sebuah tempat dan seseorang meninggalkan sebuah kunci di tangannya. Singkat cerita, mereka kembali berkumpul dan kali ini yang tersisa hanya Poppy, Pepsi, Yenikal, dan Andrew. Mereka kemudian merencanakan untuk menangkap Macau. Pada adegan lain terlihat pria tua yang berhasil mendapatkan permata tersebut pergi ke sebuah tempat dan ternyata dia adalah Macau. Mereka lalu pergi ke Hong Kong untuk menangkap Macau dan mencari tempat sewa mobil yang digunakan oleh kakak tiri Tiffany yang bernama Madam agar mereka dapat mencari tahu alamatnya. Mereka akhirnya dapat menemukan keberadaan Madam kebakaran tersebut dan memaksanya untuk memberitahu keberadaan Macau dengan mengancam akan membunuh dogi kesayangannya. Pada adegan lain terlihat Macau sedang diawasi oleh beberapa orang detektif. Bahkan detektif dari Korea ikut bekerja sama dengan detektif Hong Kong. Andrew ditugaskan untuk mengalihkan perhatian dengan merusak lift tempat Macau tinggal agar mereka dapat masuk dengan menyamar sebagai seorang teknisi. Kemudian Madam disuruh untuk menemui Macau dan menanyakan keberadaan permata yang ia bawa dengan menggunakan sebuah earpiece agar mereka dapat mendengar pembicaraan Macau. Setelah mereka semua masuk, Pepsi pun akhirnya menemukan permata tersebut di kamar Macau. Sebelum Pepsi mengambil permatanya, dia mendengar pembicaraan Macau dengan Madam yang mana mereka membahas masa lalu antara dirinya dengan Macau. Namun Macau mengetahui bahwa Poppy and the Gang sedang mendengar pembicaraannya. Dan semuanya pun terkuak. Pepsi akhirnya mengetahui yang sebenarnya terjadi, bahwa semua itu diakibatkan oleh Poppy yang sengaja memutus kabel pengaman yang digunakan oleh Macau. Pepsi yang kecewa kemudian keluar dari kamar tersebut tanpa mengambil permatanya dan mengunci kembali kamar pintu tersebut sehingga Yenikal tidak dapat masuk. Namun Yenikal menggunakan keahliannya dalam panjat memanjat yang pada akhirnya dia dapat memasuki kamar Macau melalui jendela dan akhirnya dia menemukan keberadaan permata tersebut lalu menukarnya dengan yang palsu. Saat Macau menuju kamarnya, Pepsi mengatakan bahwa dia akan menunggu Macau dan pergi melarikan diri bersama menggunakan sebuah kapal. Flashback pun kembali terjadi. Ternyata kamar yang sedang mereka gunakan untuk bertransaksi adalah kamar yang sama saat Chen melakukan transaksi dengan Wei Hong sebelumnya. Tanpa diduga ternyata teman Chen yang dibunuh waktu itu adalah ayah dari Macau dan dia menyaksikan sendiri kematian ayahnya dari bawah ranjang di kamar tersebut. Setelah anak buah Wei Hong mengetahui bahwa permata tersebut palsu, Macau langsung melarikan diri. Anak buah Wei Hong pun mengejarnya hingga tak terhitung banyak peluru yang ditembakkan, namun tak satu pun yang mengenai Macau. Sementara itu Yenikal dan Poppy masih terjebak di lorong lift dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Saat Macau berhasil lolos dari kejaran anak buah Wei Hong, ternyata di luar kamar beberapa orang polisi telah menunggu kedatangannya. Namun dia kembali berhasil lolos karena Wei Hong datang dan terjadilah aksi tembak-menembak antara polisi dengan Wei Hong. Akan tetapi Macau terjatuh bersama anak buah Wei Hong tepat di depan Poppy di lorong lift dan Macau meninggalkan Poppy dengan luka tembak peluru nyasar saat dia jatuh. Kemudian terjadilah kejar-kejaran di antara Poppy dengan Andrew karena dia melarikan diri dengan permata yang diberikan oleh Yenikal sebelumnya. Dan ternyata dia ditipu oleh Yenikal karena permata yang diberikan adalah yang palsu. 이거 봐라. 나이가 왜 이렇게 약해? Yenikal akhirnya berhasil keluar dengan membawa permata tersebut. Pada adegan lain, Macau pergi ke dermaga untuk menemui Pepsi karena dia sudah punya janji yang harus dia tepati. Namun Wei Hong berhasil mengikutinya dan dengan kelincahannya Macau kembali berhasil mengelabui Wei Hong. Dan saat yang bersamaan, Macau melihat kedatangan Julie yang sedang mencari Wei Hong. Akan tetapi dia malah bertemu dengan Pepsi dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Pepsi. Macau akhirnya menyelamatkan Pepsi dengan memanggil Wei Hong sehingga Julie meninggalkan Pepsi dan memutuskan untuk menembak Wei Hong.
Singkat cerita, Pepsi kembali ke markasnya yang lama. Dan saat dia akan pergi, Pepsi tidak dapat membuka bagasi mobilnya. Namun dia menyadari bahwa Makau memberikannya sebuah kunci, lalu mencoba membukanya menggunakan kunci tersebut. Dan ternyata dalam bagasi tersebut terdapat emas batangan yang sebelumnya mereka curi. Di akhir cerita, Pepsi pergi menemui Yenikal. Namun saat di pesawat dia bertemu dengan Lee, pemilik lesung galeri di awal cerita tadi. Setelah Pepsi bertemu dengan Yenikal, dia mengatakan bahwa dirinya membawa seseorang yang akan membeli permata tersebut dan orang itu adalah Lee. Saat Lee akan menghampirinya, Yenikal langsung terjun bebas ke dalam kolam untuk menghindari Lee. Dan pada saat yang bersamaan, Pepsi mendapat telepon dari Makau. Lalu Makau mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang harus dia curi. Dan dapat dipastikan dia akan mencuri kembali permata yang ada pada Yenikal. Atau jika tidak, dia akan mencuri permata tersebut setelah Yenikal menjualnya kepada Lee. Dan film pun tamat.